Halo guys, saya Femi Marta Sobantila, kelas SI 2B. Di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang cloud computing pada dunia bisnis. Bisnis saat ini mulai bersaing secara global untuk dapat memuaskan pelanggan, sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Agar dapat mengakses informasi secara cepat, perusahaan perlu membangun infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi yang memerlukan modal besar. Di sisi lain, cloud computing hadir sebagai salah satu solusi alternatif. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah diadopsi oleh beragam aspek kehidupan. Kondisi ini terjadi karena TIK dapat berkolaborasi dengan banyak bidang pengetahuan. Bagi organisasi swasta maupun pemerintah, TIK telah membawa perubahan yang fundamental sehingga menjadi suatu backbone utama untuk banyak sektor. Email dan Facebook yang menjadi media distribusi informasi maupun promosi merupakan beberapa layanan TIK yang berbasis cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah mekanisme di mana sekumpulan TIK, resource yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik itu infrastruktur maupun aplikasi, dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on-demand melalui network baik yang sifatnya jaringan privat maupun publik. Pengguna layanan cloud computing dapat mengakses file secara real-time melalui internet tanpa perlu menginstalasi komputer lokal. Selain itu, cloud computing juga dapat dikatakan sebagai media yang dinamis, jasa layanan berbasis on-demand, mempunyai platform dan media penyimpanan, pengelolaannya menggunakan daya komputasi yang handal, virtualisasi, serta terukur, sehingga dianggap sebagai sistem komputerisasi terdistribusi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan TIK untuk memajukan bisnisnya, Salesforce salah satunya. Salesforce adalah perusahaan yang memberikan platform sebagai layanan untuk perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia dan memberikan kemudahan bagi setiap perusahaan dalam mengembangkan aplikasi dalam bisnis. 5 karakteristik penting dari cloud computing sebagai berikut. Yang pertama, on-demand self-service. Tanpa melakukan interaksi dengan penyedia layanan, kemampuan komputasi pengguna dapat ditentukan secara otomatis. Kemampuan komputasi seperti server time dan network storage. Yang kedua, broad network access. Kemampuan yang mengenalkan pengguna ke berbagai platform seperti telepon seluler, tablet, laptop, workstation yang tersedia melalui akses jaringan. Yang ketiga, resource pooling. Sumber daya yang dimiliki penyedia seperti sumber daya penyimpanan, pemrosesan, memori, mesin virtual, dan sebagainya disatukan untuk melayani konsumen virtual serta diberi tugas sesuai permintaan dan secara dinamis. Yang keempat, rapid elasticity. Kemampuan yang elastis dalam hal ini, kapasitas layanan dapat dengan mudah diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan permintaan pengguna. Kapasitas yang ada dalam layanan ini tidak terbatas. Yang kelima, measure service. Selain kemampuan yang elastis, cloud computing juga menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk monitoring dan mengoptimalkan pengguna sumber daya. Model layanan cloud computing. Yang pertama, cloud software as a service. Yang kedua, cloud platform as a service. Yang ketiga, cloud infrastructure as a service. Model penyebaran cloud computing. Yang pertama, private cloud. Private cloud biasanya dikelola dan diatur oleh departemen yang menguasai teknologi informasi dalam satu organisasi dan departemen lain sebagai pengguna. Yang kedua, community cloud. Infrastruktur cloud yang eksklusif dibangun dan digunakan secara bersama oleh beberapa community atau organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi fokus perhatian. Yang ketiga, public cloud. Merupakan salah satu model penyebaran cloud yang disediakan untuk umum yang sifatnya gratis maupun berbayar. Yang keempat, hybrid cloud. Model penyebaran ini merupakan gabungan dua atau lebih dari jenis cloud computing, yaitu gabungan privat, publik, atau community cloud. Kelebihan cloud computing. Yang pertama, menghemat biaya investasi. Pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk penggunaan hardware, pengguna hanya membayar biaya sewa sesuai pemakaian. Yang kedua, dapat menghemat waktu dalam arti pengguna tidak perlu memikirkan tentang penyimpanan maupun
pemrosesan karena semua telah disediakan oleh provider. Yang ketiga, operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem dapat digunakan di mana saja, anywhere, dan kapan saja, anytime. Yang keempat, menjadikan penggabungan yang terpercaya dan meningkatkan availability serta ketersediaan data. Yang kelima, menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas serta biaya dan waktu pemulihan yang sangat terjamin. Kekurangan cloud computing sebagai berikut. Yang pertama, kondisi internet merupakan kewajiban dalam cloud computing karena internet merupakan satu-satunya pintu menuju cloud computing. Yang kedua, penyewa layanan cloud computing tidak memiliki akses langsung, direct access, ke sumber daya dan juga mengenai kerahasiaan serta keamanan data pengguna. Yang ketiga, kualitas server juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum menggunakan layanan cloud computing. Pengguna akan sangat rugi jika sewaktu-waktu server atau akses program menjadi down. Kesimpulan, dampak positif dari pemanfaatan TIC adalah bagi perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dengan menggunakan teknologi cloud computing karena menjadi salah satu solusi untuk menghemat biaya infrastruktur TIC dalam mengembangkan usaha. Salesforce memanfaatkan teknologi cloud computing dengan baik sehingga membuat modal bisnis lebih fleksibel, lebih cepat mengetahui kebutuhan pasar dan juga konsumen karena selalu terhubung melalui akses internet dan dapat diakses sepanjang waktu.